Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Oke, kali ini masih sama, kita latihan soal kebidanan lagi. Kali ini aku mau bahas tentang asuhan kebidanan kesehatan reproduksi atau KESPRO. Oke, langsung ke soalnya aja. Nomor 1, seorang remaja putri umur 14 tahun datang ke PMB diantar ibunya dengan keluhan setiap kali haid, jumlah darah banyak setiap bulannya, dan sering pusing. Hasil anamnesis, siklus haid teratur 28 hari, haid berlangsung selama 8-10 hari. Ganti pembalut 8-10 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5, pernapasan 20 kali per menit. Muka terlihat pucat, konjungtiva anemis. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorea, B. Oligomenorea, C. Dysmenorrhea, D. Polymenorea, atau E. Hypermenorea. Dan jawaban yang benar adalah E. Hypermenorea, di mana hipermenorea atau menorragia adalah pendarahan yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, lebih dari 8 hari. Di soal dijelaskan bahwa remaja ini mengalami menstruasi selama 8-10 hari. Jadi, udah benar, jawabannya adalah hipermenorea. Lanjut soal nomor 2, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tinggi badan 150 cm dan berat badan 55 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Nah, pertanyaannya nih, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi, B. Memberikan edukasi personal hygiene, C. Memberikan suplemen penambah darah, D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG, atau E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Dan jawaban yang benar adalah D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, prevensi, dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Lama menstruasi yang lebih dari 15 hari melebihi rentang menstruasi normal, yaitu 2-7 hari. Ini menunjukkan adanya kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi udah cocok, jawabannya D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Lanjut soal nomor 3. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga pasien, B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik, C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap, atau E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Dan jawaban yang benar adalah B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang hak pasien sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 6, yaitu
setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Di sini penolakan pasien yang terjadi pada kasus tersebut dikarenakan kurangnya informasi terkait pengetahuan pasien tentang tujuan pemeriksaan fisik. Jadi, udah benar ya jawabannya memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Soal nomor 4, seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke PMB dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorea, B. Hipermenorea, C. Hipomenorea, D. Oligomenorea, atau E. Polimenorea. Dan jawaban yang benar adalah E. Polimenorea. Polimenorea adalah kondisi saat siklus haid berlangsung kurang dari 21 hari sampai haid berikutnya. Salah satu tanda khas kondisi ini adalah haid yang bisa terjadi lebih dari 2 kali dalam 1 bulan. Meski bisa terjadi akibat kondisi yang tidak berbahaya, beberapa penyebab polimenorea perlu diwaspadai dan mendapat penanganan yang tepat. Polimenorea termasuk salah satu gangguan siklus menstruasi. Normalnya, siklus menstruasi berlangsung pada rentang 21-35 hari. Namun, wanita dengan polimenorea akan mengalami haid pada rentang kurang dari 21 hari. Ketika siklusnya lebih pendek, haid pun bisa terjadi lebih dari 1 kali dalam sebulan. Lanjut soal nomor 5. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke PMB dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 145 cm, dengan berat badan 50 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan hymen kebiruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrhea, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematometra, atau E. Hymen imperforata. Dan jawaban yang benar adalah E. Hymen imperforata. Hymen imperforata adalah kelainan lahir di mana selaput darah menutupi lubang vagina sepenuhnya. Kondisi ini umumnya terdeteksi saat anak perempuan tidak mengalami menstruasi meski sudah masuk masa pubertas. Hymen atau selaput darah adalah lapisan tipis pada vagina yang berbentuk seperti donat atau bulan sabit. Normalnya terdapat lubang kecil di selaput darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ketika menstruasi. Akan tetapi, pada hymen imperforata, lubang kecil tersebut tidak terbentuk. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menars. Sesudah itu, menstruasi dialami tiap bulan tetapi darah haid tidak keluar. Darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan hymen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar, atau hematokolpos. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar atau hematometra.
Oke, udah selesai pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Baik P3K, SKB, ataupun UKOM, tetap semangat untuk semuanya. Dan seperti biasa, sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Oke teman-teman, tetap semangat.